kalor. Apa yang kalian ketahui tentang kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas atau konduktor, dan ada juga benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau isolator. Benda-benda konduktor contohnya adalah besi, aluminium, air, dan timah. Sedangkan benda-benda isolator contohnya adalah kertas, kain, kayu, dan karet. Cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Maksudnya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi antara lain, besi yang dibakar ujungnya akan terasa panas. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan. Dan tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk memasak. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi antara lain gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh radiasi antara lain, panas matahari terasa sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu, dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Udah siap? Yuk perhatikan. Bagaimana sih perubahan wujud? Ya. Padat, wujud padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Kalau cair menjadi padat, namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas, itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair, namanya mengembun. Kalau gas ke padat, jadi apa? Namanya menyublim atau menyublim. Sebaliknya, dari padat ke gas, namanya juga sama, menyublim. Untuk lebih tahu seperti apa mencair, membeku, mengembun, menguap, atau menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan seperti apa itu mencair. Contohnya, misalnya
coklat dimasak. Batangan coklat yang berbentuk padat, ya, yang berbentuk padat dipanaskan. Ketika beberapa menit kemudian akan berubah menjadi coklat cair atau mencair. Jadi benda padat jika dipanaskan akan mencair atau melebur menjadi wujud bentuk cair. Selanjutnya membeku. Perhatikan lagi. Seperti apa itu membeku? Pernah buat es krim atau agar, ya? Contohnya aja deh, es krim. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, es krim itu berbentuk cairan. Adonannya berbentuk cairan. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah berapa jam atau berapa lama akan membentuk seperti benda padat atau membeku. Jadi benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim ini. Selanjutnya menguap, ya, menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, bensin jika dalam keadaan ditutup, tidak berkurang isinya. Tapi kalau misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang. Kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka tutupnya, wadahnya akan menguap. Bensin itu benda cair. Apabila dibiarkan dalam tutup yang terbuka, akan menguap. Selanjutnya mengembun. Bentar dulu. Kalau menguap jadi apa? Jadi bentuk gas. Ya, selanjutnya mengembun. Mengembun. Ya, pernah lihat bunga kalau di pagi hari ada apanya? Ya, ada titik-titik embun. Itu adalah contoh dari perubahan bentuk gas menjadi cair, yaitu titik-titik embun. Selanjutnya menyublim. Menyublim. Nah, biasanya di dalam lemari ada benda yang digantung selain pakaian. Baunya harum. Itu namanya apa? Camper. Camper akan mengalami peristiwa menyublim, yaitu dari bentuk padat menjadi gas. Awalnya camper itu bentuknya padat. Semakin lama campernya akan habis atau berkurang. Kemana dia? Dia akan berubah menjadi dalam bentuk gas. Ya, peristiwa dari padat menjadi gas namanya menyublim. Begitu juga jika gas menjadi padat disebut dengan menyublim. Demikian tentang perubahan wujud benda.